Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di room Zoom meeting ini dalam rangka sharing dan diskusi tentang budaya positif di sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Riza Ari Kurniawan. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang berada di room Zoom ini. Selamat menikmati diskusi kita, diskusi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Riza Ari Kurniawan. Untuk lebih cepatnya, monggo kita mulai. Saya berikan kesempatan kepada Pak Riza untuk memulainya. Monggo Pak Riza. Baik, terima kasih Bu Mami Lailatul atas waktu yang telah diberikan. Izin saya menyampaikan dan memasuki acara inti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Akbar Aji Seno. Beliau selaku kepala sekolah kami, kepala sekolah SMP Bina Insan Mandiri Baron. Kemudian ini juga ada Pak Dimas dari SMP Islam Assalam Pasuruan ya. Alhamdulillah jauh-jauh bisa hadir menyempatkan diri. Ini Bondowoso Warisa. Bondowoso ya, Bondowoso. Mohon maaf saya lupa Pak. Kemudian Bu Retno Wulansari dari teman kita di TK Pertiwi di Baron. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada Pak Zegaf, ada Pak Dian Muhtarom, beliau adalah guru PJOK di SMP Bina Insan Mandiri. Kemudian Ibu Eka Hartati, beliau adalah Waka Kurikulum di SMP Bina Insan Mandiri. Kemudian Mami Lailatul, beliau juga salah satu CGP, calon guru penggerak dari SMA Bina Insan Mandiri. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah diluangkan untuk kita bisa bersama-sama bergabung di room Zoom ini ya. Jadi sesuai yang kemarin sudah kita share, jadi kita akan melakukan sharing ya. Kita akan melakukan sharing terkait dengan materi budaya positif. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Riza Ari Kurniawan, salah satu calon guru penggerak dari SMP Bina Insan Mandiri Kabupaten Nganjuk. Saya mengikuti CGP di angkatan keempat ini. Nah, salah satu tugas dari kami CGP ini adalah kita berbagi, kita sharing dengan teman-teman guru sejawat, dengan teman-teman guru pejuang pendidikan di Indonesia dalam rangka untuk menyiapkan dan menyongsong pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk share materi. Baik, kita akan menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah dalam bentuk pengimbasan sebenarnya ya, pengimbasan atau desiminasi materi budaya positif di sekolah oleh saya Riza Ari Kurniawan, CGP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk dari SMP Bina Insan Mandiri. Nah, sebelum kita membahas budaya positif, kita perlu kembali review ya peran guru di sekolah, di mana kita kemarin sudah mendapatkan materi modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang di situ kita dijelaskan bahwasanya sebagai seorang pendidik
guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Nah, tanah di sini adalah sekolah. Jadi lembaga sekolah kita itu adalah ibaratnya tanah bagi seorang petani, di mana sekolah itu adalah tempat di mana peserta didik itu melakukan aktivitas pembelajaran. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini diambil dari lampiran nomor 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 November-Desember 1936. Jadi kalau kita lihat, ya, beliau adalah Menteri Pendidikan yang pertama kali ketika Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya. Meskipun beliau tidak lama menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tapi filosofi dari KHD ini sekarang digunakan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nanti akan kita bahas, salah satunya adalah tentang konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, jadi dari sini tadi, maka sekolah itu adalah ibaratnya atau perumpamaannya adalah tanah tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru yang seperti halnya seorang petani itu, supaya tanamannya misalnya padinya itu bisa tumbuh subur, kemudian bisa menghasilkan hasil yang baik, hasil yang melimpah, maka perlu seorang petani itu atau guru itu menjaga lingkungan sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian menjaganya dari berbagai macam gangguan, berbagai macam hama, dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah peran dari seorang guru. Nah, dari sini maka karakter murid itu tumbuh bisa dengan baik. Sebagai contoh, ya mungkin ada murid yang tadinya malas karena perlakuan guru di sekolah itu tepat, kemudian menyenangkan, maka akan menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa nyaman dan aman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka akan berdampak pada proses pembelajaran dan juga akan sulit untuk terjadi. Nah, jadi ini adalah perumpamaan dari sekolah. Nah, sekarang kita masuk pada materi budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah dalam rangka untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Nah, yang nanti akan kita sampaikan dari pertemuan siang hari ini adalah yang pertama, kita akan menyampaikan, akan sharing tentang konsep perubahan paradigma. Kemudian nomor 2 adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Kita akan bahas dulu materi tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, maka sebuah sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dengan harapan murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah
bentuk disiplin yang dijalankan oleh sekolah-sekolah selama ini. Jadi nanti kita akan menyampaikan ya terkait dengan teori ya dari Diana Gosen. Kemudian ada juga teori tentang disiplin, kemudian tentang teori kontrol. Jadi nanti kita akan memahami bagaimanakah sikap kita yang tepat ketika ada permasalahan pada siswa terkait dengan masalah kedisiplinan. Di sini adalah paparan dari Dr. William Glasser di dalam kontrol teori, di mana pada kajian Dr. William ini beliau menyampaikan tentang adanya miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ada ketidaknyambungan ya, ketidakfahaman terkait dengan kontrol. Yang pertama adalah yang namanya ilusi guru yang mengontrol murid, di mana dari teori ini dijelaskan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut memang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Sehingga dari teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ya yang penting hanya ngikut saja. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif serta bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, di mana segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi yang kedua ini juga berupa penguatan positif, itu dianggap sebagai sebuah ilusi ini. Nanti kita akan bahas di akhir. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dengan metode menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, ini menurut teorinya Glasser tadi adalah menuju pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Sehingga kadangkala kita sebagai guru itu sulit ya mengidentifikasi bahwa seorang siswa itu melakukan sebuah perilaku itu. Ya, seringkali kita kadang tidak bisa memahami apa yang kemudian mendasari dari seorang murid itu melakukan perilaku yang kita inginkan oleh seorang. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan itu supaya diterima. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teori dari stimulus respon yang merupakan lawan dari teori kontrol. Nah, di sini dari teori stimulus respon ini, bentuk praktiknya adalah biasanya kita itu mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di sini tanda kutip kita itu tanda kutip apa ya? Seperti memaksakan apa yang ada di dalam diri kita kepada murid. Sedangkan untuk teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain ya, tentang dunia dan seterusnya ya. Nah, jadi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah selanjutnya bagaimana cara membuat murid itu disiplin?
siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau mungkin kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah? Atau orang tua? Atau murid itu sendiri? Kemudian mengapa? Nah, ini saya stop dulu ya, stop dulu materinya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan. Nah, ini saya tampilkan kembali. Di sini alhamdulillah juga ada yang masuk. Ini guru BK dari SMP 1 Tanjung Anom, Pak Deden Farah Abdullah ini. Ini juga ada Bapak Wawan dari Sidoarjo. Ya, ada yang mau menyampaikan? Mana tadi? Sebentar. Ya, bagaimana cara membuat disiplin murid? Nah, ini ada yang menyalakan mic ini, Pak Deden. Ya, maaf, ini baterainya lagi low. Mau saya cas dulu. Oh ya, baik, Ya. baik. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya persilahkan. Maaf. Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau belum ada berarti saya lanjutkan ya. Karena memang kita waktunya terbatas ini ya. Nah, setelah kita memahami tentang perbedaan dari teori stimulus respon dan teori kontrol, mari kita belajar bersama tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita semuanya. Karena sebuah disiplin yang positif ini merupakan unsur yang penting untuk menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang lebih maju dan memposisikan murid sebagai mereka itu sebagai seorang pembelajar yang siap untuk menerima pembelajaran dan siap untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kita akan bahas tentang makna kata disiplin. Jadi selama ini kalau kita dengar istilah disiplin ini kan sering dihubungkan dengan kata tertib ya, kata tertib, kemudian teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan, kemudian juga disiplin pun juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini adalah disiplin diri, yang mana memiliki motivasi internal. Jadi, bagaimanakah caranya supaya semua peserta didik itu mereka disiplin, mereka kemudian tertib, mereka mengikuti aturan main di sekolah, mereka terdorong dari dorongan dari dalam, dorongan internal. Karena jika tidak memiliki motivasi internal, maka tentu mereka itu disiplin karena motivasi dari luar atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi ketika ada siswa yang dia itu tertib, disiplin ya, ketika siswa itu memahami di balik disiplin itu ada manfaat apa, maka
dia akan disiplin secara otomatis, tidak kemudian perlu diingatkan atau disuruh-suruh atau mungkin diperintahkan. Nah, sebenarnya apa sih disiplin itu? Ternyata kata disiplin itu selama ini kita mungkin salah paham ya. Karena ternyata kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, ya, yang artinya adalah belajar. Kemudian juga asal dari kata akar kata yang sama dengan disipil ya, yang bermakna di sini adalah murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka itu mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Sehingga disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau tadi itu kita memahaminya adalah terkait dengan masalah hukuman, tata tertib, kepatuhan, ternyata kata disiplin itu maknanya adalah belajar, juga bermakna sebagai murid atau pengikut. Nah, ini tentang istilah disiplin ya. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik, maka sudah menjadi keharusan bagi kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimanakah siswa itu disiplin itu memang dari dorongan mereka dari dalam. Mohon maaf, ini saya share ulang. Nah, jadi inilah tugas kita semuanya sebagai seorang pendidik itu. Nah, ini ada namanya konsep tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin kita baru mendengar ya istilah tentang keyakinan kelas ya. Nah, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa berupa keyakinan kelas, tidak berupa peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimanakah mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Dari sini saya minta responnya ya dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman sejawat. Mungkin ada yang mau berpendapat, kenapa kok keyakinan kelas bukan sebuah peraturan kelas? Mungkin ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Halo, ada? Belum ada ya? Nah, ada ini. Baik, siapa ini? Silakan. Ya, dengan Pak Deden ini? Ya. Ya. Ya, silakan. Jadi terima kasih Pak Riza telah memberi waktu saya untuk menyampaikan pendapat ya. Dan terima kasih sudah diundang di sini. Saya sangat
bangga sekali karena ini juga termasuk materi yang di ranah saya juga, karena saya juga sebagai guru BK. Nah, kalau keyakinan artinya adalah hal itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri seorang siswa. Dimana kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka artinya adalah siswa-siswa itu sudah memiliki keyakinan bahwasanya mereka harus bisa mengaktualisasikan diri mereka, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, termasuk bagaimana cara mereka menuntut ilmu dan berprestasi. Artinya keyakinan itu muncul dari diri seorang siswa tersebut. Kalau peraturan itu adalah campur tangan dari luar, eksternalnya. Kalau keyakinan, maka itu muncul dari dalam diri. Tapi memang itu berat keyakinan. Nah, semacam itu. Mohon koreksi kalau salah. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi nanti biar kita lebih interaktif ya. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Kok keyakinan ya, bukan peraturan ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti akan saya lanjutkan. Jadi kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah sebuah perumpamaan ya. Perumpamaan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Maka kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ya, jadi kita memakai helm ketika naik motor itu adalah untuk keselamatan, bukan karena nanti dihentikan oleh polisi lalu lintas ya. Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, latar belakang negara, bahasa, maupun agama. Jadi, ketika kita menggunakan helm, ketika kita perjalanan jauh pakai motor ataupun dekat juga pakai helm, dengan harapan memang kita itu biar selamat, itulah gambaran dari sebuah keyakinan itu sendiri, sehingga kita sendiri juga akan memakai helm dan cuci tangan atau pakai masker supaya kita sehat, kita itu selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari sini menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi betul sekali tadi jawaban atau pendapat ya dari Pak Deden selaku guru BK ini ya. Jadi sudah sudah paham betul ya. Jadi ketika orang itu sudah memiliki keyakinan bersama, maka orang-orang itu juga akan otomatis berusaha untuk mewujudkannya. Sama dengan siswa ketika ada di sekolah, ketika ada di kelas. Ketika mereka itu memiliki keyakinan kelas, maka mereka akan bersama-sama sepakat untuk mewujudkan keyakinan yang mereka sepakati itu. Jadi, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seorang murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun
begitu. Nah, inilah kenapa berupa keyakinan, bukan peraturan. Nah, kita sekarang akan bahas ya tentang fenomena atau realitas dari perbuatan manusia. Nah, sebenarnya manusia itu ketika berbuat sesuatu kan memiliki tujuan. Semua dengan kita itu sekarang bisa bergabung di sini bersama-sama untuk sharing di sini. Ini juga tentu ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya adalah mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini perubahan paradigma ya sebenarnya ya. Dari yang kita selama ini mungkin memahami peraturan, kemudian disiplin itu adalah hukuman, kemudian peraturan dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ketika dia itu berbuat kan karena pasti dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Nah, manusia itu kan hidup untuk bertahan, ya, bertahan hidup atau survival ya, dimana dia ingin selamat, dia ingin aman, dia ingin sehat, dia ingin bahagia begitu. Nah, ada 5 kebutuhan ini yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah cinta kasih atau diterima, berupa hubungan, keterhubungan, keanggotaan, kemudian penguasaan berupa kontrol prestasi, ingin berprestasi, ingin mendapatkan jabatan misalnya, berkompetisi, berpengaruh kepada orang lain, kemudian kebebasan ya, merdeka, mobile ya, pilihan-pilihan ataupun kreativitas, kemudian kesenangan ya, butuh juga kesenangan, butuh juga hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Dan termasuk semua murid kita juga, kenapa mereka seperti ini itu ya karena memang mereka adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan bentuk yang mereka lakukan yang mungkin beraneka macam ya. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu tentang kebutuhan dasar manusia yang memang perlu untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya akan kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Ada Budi dan Agung yang dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi selaku kepala sekolah SMP Bima. Ini contoh ya, tidak real ya. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Budi bahwa Agung menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Budi di sosial media. Yang kedua contoh kasus adalah imam yang jarang hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir, imam seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya, dan sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran tersebut. Nah, ini 2 contoh kasus dari siswa. Nah, selanjutnya adalah bila Anda adalah guru, penerapan disiplin seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Budi dan kasus imam tadi? Kira-kira diapakan begitu? Diapakan kira-kira? Silakan dinyalakan mic-nya. Belum ada? Oh ya, ada Ibu Retno. Baik, silakan Ibu Retno. Untuk anak SMP itu sangat
antusias sekali ya apabila penggunaan gadget ataupun handphone gitu ya, seperti itu. Dan ini sudah masuk ke dalam jejaring sosial media seperti chat dan itu tadi ya, Facebook ataupun Instagram seperti itu tadi. Nah, ini apabila saya ini adalah seorang guru, kita seorang guru di sini, penerapan disiplin apa yang bisa kita lakukan pada kasus tersebut, yaitu bagaimana kita membelajarkan pada siswa tersebut tentang sebuah literasi digital. Jadi penggunaan saat kita berkomunikasi meskipun itu melalui chat dengan bijak, dengan baik. Dan itu bisa kita lakukan melalui edukasi-edukasi yang tadi Pak Riza sebutkan, keyakinan kelas, ya seperti itu. Jadi memang untuk mewujudkan keyakinan kelas pada diri siswa itu memang kita harus memberikan tahapan-tahapan yang otentik. Kita memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan literasi digital, bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, ya seperti itu tadi. Jadi hal-hal seperti itu mungkin tidak perlu anak tersebut sampaikan ke dalam situ. Jadi kita sering kita memberikan pemahaman tentang pembelajaran konsep itu tadi, yaitu tentang kita berikan pengetahuan tentang anak-anak bahwa saat ini wawasan global mereka juga perlu, dan jadi kita juga harus ada batasan-batasan tertentu yang harus diberikan kepada mereka. Nah, gitu Pak, terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Jadi ini versinya Bu Retno ya, mensikapi contoh kasus tadi ya. Ya, baik, jadi intinya adalah memberikan pemahaman, menasihati mereka supaya mereka itu paham ya, tidak kembali melakukan hal seperti itu yang tadi sudah dilakukan. Nah, saya langsung lanjutkan saja ya. Nanti sambil kita bahas di akhir nanti untuk diskusinya. Terima kasih Bu Retno. Nah, ini di dalam dunia pendidikan itu kan salah satu yang unik adalah sangat cepat sekali perkembangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Sehingga salah satu yang sekarang ini itu dijadikan salah satu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi murid sebagai senternya atau student center. Sehingga dalam masalah disiplin pun juga demikian, yaitu bagaimanakah seorang murid itu dia berubah itu karena pemahaman dia sendiri. Dia berubah atas motivasi internal diri mereka sendiri. Nah, itu merupakan contoh dari pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, di sini model disiplin yang seperti ini juga dikembangkan oleh Diana Goosen, yang mana di sini ada namanya pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, dari sini, dari buku ini dijelaskan bahwasannya guru-guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, dari situ ada serangkaian riset yang bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, di mana ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi tersebut adalah: 1. Posisi guru atau orang tua sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. 5 posisi ini yang seringkali dilakukan terkait dengan
penerapan disiplin di ruang-ruang kelas selama ini. Nah, jika kita tadi hubungkan dengan 5 kebutuhan manusia berupa bertahan, ya, cinta kasih, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan tadi, maka kita akan cek ya, kita semua, termasuk saya sendiri ya, yang manakah yang sering Bapak Ibu lakukan kepada murid selama ini. Bisa nyalakan mic-nya boleh, atau di chat juga boleh. Mungkin diketik angkanya saja juga boleh, angka 1, 2, atau 8, 9, atau 11. Manakah yang sering kita lakukan kepada murid? Yang ini adalah memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis, memberi hadiah, meminta baik-baik, menawar, atau nomor 8 bertanya, memberi alasan, menyampaikan logika, atau mungkin menyuap, atau mungkin mengisolasi, mengancam, mengeraskan suara, dan seterusnya. Ini dari hasil riset ya. Ada yang mau menyampaikan? Oh, ini ada chat ya, ada yang masuk. Nomor 1, 3, 8, 9. Nomor 1 memuji, nomor 3 menjadi teman. Baik. Nomor 8 bertanya ya. Nomor 9 memberi alasan. Baik. Yang menyuap ada. Silakan. Yang biasanya kita lakukan. Jam berapa ini? Baik. Ya, sudah masuk, sambil saya tunggu. Ini nomor 3 ini ya, nomor 3 menjadi teman. Nomor 1, 3 sama, ini ya 8, 9 sama. Nomor 10 yang beda, ini nomor 10 menyampaikan logika. Nah, sambil silakan diketik, nanti akan saya bacakan lagi ya. Nah, ini yang mungkin ada di lapangan ya. Kita yang banyak yang mana gitu aja. Sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan. Nah, usaha kita untuk mengontrol murid kita itu mungkin banyak yang memaksa ya, banyak yang memaksa. Termasuk saya juga demikian. Sebelum kemudian paham terkait dengan masalah budaya positif. Nah, ini saya tampilkan di depan. Ini adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru atau mungkin orang tua ketika mau menerapkan sebuah kedisiplinan. Nah, di sini yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini kita bisa lihat beberapa contoh pernyataan ya. Misalnya ya ini objeknya memang kita sebagai seorang guru ya, karena kita kan pelakunya sebagai seorang guru. Nah, mungkin misalnya ada guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan misalnya. Nah, kemudian memberontak atau menyalahkan orang lain, atau mungkin murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kategori penghukum. Kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah adalah biasanya kalau membuat rasa bersalah itu menggunakan perasaan ya, biasanya dengan bahasa-bahasa halus. Nah, contohnya adalah berceramah dan mengatakan, seharusnya bagaimana? Ibu kecewa kepada kamu. Kok kamu bisa seperti ini ya? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Misalnya ya, ini mungkin ibu kepada anaknya ya. Atau mungkin maafkan saya. Nah, ini kalau membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, nah ini misalnya, ayolah lakukan demi ibu misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak
ingat tidak, ibu pernah bantu begini misalnya gitu. Nah ini yang pemantau ya, apa peraturannya misalnya, dan seterusnya. Nah ini yang manajer ini, posisi manajer itu seperti ini, mengajukan pertanyaan, kemudian bilang begini, apa yang kita yakini, apa yang bisa engkau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini mungkin bahasa-bahasa orang BK ya, bahasa konseling ini ya, menguatkan pribadinya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah dari 5 posisi kontrol ini ternyata yang menjadi fokus perubahan pada guru saat ini adalah 2 ini. Jadi kalau posisi sebagai manajer ini adalah menghargai diri sendiri. Kalau posisi teman ataupun pemantau ini mengharapkan imbalan biasanya, atau tergantung dengan orang lain. Misalnya orang tua, misalnya kepada anak. Kalau orang tuanya nggak ada ya berhenti. Kalau nggak ada gurunya ya berhenti. Apa yang kemudian harus dilakukan. Kalau yang di sini adalah hukuman adalah biasanya seperti ini ya. Dampaknya ada ini ya. Dampaknya kalau menghukum itu akan mengulangi kesalahan, karena anak itu fitrahnya itu kan suka mencoba ya. Dia dibilangi jangan malah dilakukan. Kalau membuat merasa bersalah, dampaknya adalah merasa rendah diri biasanya. Kalau teman akan lemah, tidak mandiri. Jadi tidak, karena selalu dibantu misalnya. Nah, kalau sebagai manajer itu adalah bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi siswa itu akan berubah atas motivasi diri dia sendiri. Nah, fokusnya yang sekarang ini perlu kita wujudkan, yang perlu kita terapkan adalah 2 ini. Posisi guru sebagai monitor atau pemantau dan sebagai manajer. Yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena pilihan-pilihan kata yang dipilih itu juga pilihan kata yang membuat anak itu berpikir, sehingga dari berpikir itu mereka bisa berubah. Nah, kayak tadi kasusnya Imam dan Budi tadi ya, tadi dijelaskan menurut Bu Retno ya, supaya paham tentang sopan santun, tentang literasi digital. Misalnya apa yang kita yakini tentang apa, misalnya apa nilai kebajikan kelas kita, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan lebih baik, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Atau mungkin bilang begini, Budi, berbuat salah itu manusia, yang paling penting adalah memperbaikinya, misalnya begitu. Bapak juga pernah seperti ini dulu misalnya, tapi Bapak berubah dan tidak ingin mengulangnya kembali. Nah, jadi posisi ini yang kemudian perlu kita belajar di dalamnya untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari dan juga di sekolah. Sebagai apa? Sebagai manajer dan sebagai monitor atau pengawas. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu biasanya membuat anak sakit, fisik atau mungkin hati, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi memang efeknya beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian juga kalau hukuman itu seringkali anak membenci kedisiplinan malahan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi kalau hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi itu adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi adalah kehilangan haknya,
dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara, atau mungkin time out misalnya. Ini dari teorinya ya, dari hasil penelitiannya Diane Goosen ya. Nah, ini adalah peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diyakini. Misalnya, peraturannya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan adalah itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi siswa itu merapikan kelas karena memang tanggung jawabnya, bukan karena aturannya. Atau kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain, ini aturannya. Tapi kalau keyakinan kelas, kenapa nggak boleh mengganggu orang lain? Misalnya, ya karena menghormati orang lain dan diri sendiri. Misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini aturannya. Tapi kalau ini sebuah keyakinan, maka ini merupakan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen bersama, dan lain sebagainya. Ya, kenapa pakai masker? Gunakan masker. Ini berarti demi kesehatan ataupun keselamatan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana pendekatannya ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan anak di sekolah misalnya? Nah, ada namanya pendekatan restitusi namanya. Jadi ini merupakan langkah-langkah ya ketika menyelesaikan masalah pada siswa. Misalnya dipanggil anaknya, ada siswa kok tidak pernah masuk atau mungkin nggak pernah mengerjakan tugas, dipanggil, diajak bicara ya, dari hati ke hati ya. Kenapa Bapak memanggil kamu? Mungkin tahu kenapa misalnya. Kemudian cerita, kita gali dulu. Kemudian bisa dengan pernyataan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, saya juga demikian. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berubah menjadi lebih baik? Kesalahan itu tidak kemudian kita ulangi lagi. Jadi di sini ada namanya seketika restitusi. Nanti kalau kita bisa diskusi ya di sesi terakhir ya. Nah, dari Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan ya, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Jadi bagaimana caranya sebagai seorang guru itu membekali murid itu bisa berubah dengan dorongan dirinya sendiri. Ketika guru gak ada, itu mereka sudah mandiri untuk bisa memutuskan sendiri hal-hal yang merupakan sebuah keyakinan yang baik, kebajikan universal, atau mungkin sesuatu yang diyakini memang membawa kebaikan di masa depan. Nah, seorang guru itu adalah menuntun murid dalam berlatih, memerintah diri sendiri, dan membuat keputusan yang baik. Nah, ini saya sampaikan ya, yang ada di sekolah kami ini ya. Ini adalah sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian di sekolah kami ada namanya budaya 5S ya. Salam, senyum, salim, sapa, sopan, santun. Nah, ketika ketemu dengan guru, pembiasaan kita seperti ini. Kenapa kok salim? Itu juga anak-anak perlu tahu. Kenapa kok harus sopan? Anak-anak harus paham hal itu. Sehingga anak-anak itu berbuat seperti itu atas dorongan diri mereka sendiri. Nah, ini pembiasaan di sekolah kami ya. Jadi ada pembiasaan di sekolah kami itu, ada pembiasaan sebelum KPM itu ada namanya membaca
surat pilihan yang sudah dipilih oleh sekolah ya. Dan dari situ kami juga menyampaikan kepada anak-anak di balik membaca surat ini kenapa, apa manfaatnya, apa hikmahnya, itu anak-anak harus tahu. Ibaratnya kalau kita kan tiap pagi itu sarapan untuk fisik ya, maka perlu juga namanya sarapan untuk jiwa kita, untuk rohani kita. Apa itu contohnya? Membaca Al-Quran sebelum belajar. Insya Allah bawa keberkahan dalam belajarnya. Ini contoh-contoh dari sekolah kami. Nah, ini adalah contoh pendekatan restitusi ketika ada siswa yang bermasalah. Kita belajar untuk menerapkan pendekatan restitusi ketika menyelesaikan permasalahan siswa. Baik, sekian dan terima kasih dari saya di sesi sharing ini. Jam 12 lebih 2 ya. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Mami Laila sebagai MC ya. Silakan Bu Mami. Ya, terima kasih Pak Riza. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi penjelasan yang panjang lebar banyak terkait dengan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Riza serta juga budaya positif yang sudah ada di SMP Bina Insan Mandiri. Nah, Bapak Ibu monggo silakan yang mau mendiskusikan tentang budaya atau sharing-sharing berkaitan dengan budaya positif mungkin di sekolah pendidikan Sami begitu, silakan kami silakan waktunya. Monggo silakan, kita sharing saja ini ya. Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, Bu Retno, silakan Bu Retno. Kalau untuk di jenjang SMP itu ada ya untuk piket kelas seperti itu, pembiasaannya gitu seperti apa ya Pak ya, kalau untuk SMP Bina Insani, Bina Islam Insani. Minta tolong bisa diulangi Bu. Mohon maaf, tolong diulangi. Kalau untuk anak SMP itu kan ada kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti piket kelas ataupun kalau misalkan anak-anaknya itu pondok, misalkan jadi satu dengan di pondok pesantren seperti itu apakah juga ada kegiatan-kegiatan piket di dalam lingkup ruang pondok tersebut, atau ada kegiatan-kegiatan piket seperti itulah. Untuk SMP Bina Insani itu contoh-contohnya untuk kegiatan piketnya itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas, langsung saja ya Bu Mami ya, saya jawab ya. Oke, Pak Riza. Ya, baik, mohon maaf ini di sini sedang dan ini ya. Terdengar suaranya ya. Mohon maaf, kita stop dulu ya. Kita tunggu sebentar.
Baik, saya jawab pertanyaan dari Bu Retno Wolansari, karena memang Bu Retno dari TK ya, dari TK Pertiwi di Baron. Nah ini tadi juga saya share ya, ini sebenarnya memang salah satu ya bukan salah satu, salah beberapa ini ya, beberapa pembiasaan di sekolah kami, di mana memang di sekolah kami itu untuk pembiasaan sebelum masuk sekolah itu memang ada ikrar siswa, ada pembacaan ikrar siswa, yang di kami ikrar siswa itu adalah sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan yang ingin kita wujudkan, dan siswa juga meyakini makna dari ikrar siswa tersebut. Di sebelum masuk kelas itu ada ikrar siswa. Kemudian yang kedua, anak-anak itu membaca surat pilihan yang merupakan itu ada keutamaan tersendiri dari surat tersebut. Kemudian pembiasaan selanjutnya adalah ya, kalau untuk piket memang juga ada Ibu. Jadi piket memang bagian dari yang ada di keyakinan di kelas. Jadi mereka nyaman di kelas kan juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka belajar. Sehingga piket, kalau di saya memang kebetulan di wali kelas 9 kelas 9C itu kita juga membuat kesepakatan tentang piket ya, dimana piket itu sudah kita setting urut absen awal sampai akhir, hari Senin sampai dengan Sabtu itu urut. Jadi kalau mau mencari piketnya siapa hari Selasa itu gampang saja, tinggal dihitung 5 nomor selanjutnya siapa, nomor absen selanjutnya siapa, maka dia yang kemudian piket dan melakukan hal itu untuk menjadikan bagaimanakah kelas mereka itu nyaman, dan tentu juga bisa berpengaruh terhadap kenyamanan mereka belajar lebih efektif. Jadi juga ada Ibu ini, kita juga ada piket juga ada. Jadi sebelum KBM ada piket. Nah kalau di kelas saya ya, salah satu kesepakatannya adalah sebelum kelasnya bersih itu memang belum kita mulai KBM-nya. Supaya apa ya? Mereka juga sadar piket itu untuk mereka bersama, untuk kenyamanan mereka dalam belajar. Dan nggak cuma untuk mereka, ya untuk semuanya, untuk guru juga nyaman, untuk seluruh kelas juga nyaman. Jadi tetap ada Ibu. Jadi kita memang boarding school, ada pondok, ada sekolah. Kalau jam pagi ya memang diserahkan ke sekolah. Kalau jam pulang sekolah hingga malam itu memang wilayah jamnya pondok begitu Ibu. Tetap ada sama dengan sekolah lain, tapi kita kuatkan adanya piket, adanya pembiasaan tadi, itu adalah sebuah keyakinan yang merupakan kesepakatan bersama untuk kebaikan mereka dan kita semuanya. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Pak, jawabannya sangat bagus sekali. Oh ya, terima kasih juga Ibu. Yang lain mungkin ada? Tidak ada? Apakah cukup? Oke, sampun. Oke, sampun ya. Masih ada yang bertanya lagi, berdiskusi. Ampun ya, saya pikir ya. Kayaknya cukup ini. Iya, cukup. Oke, terima kasih. Barangkali ada closing statement dari Pak Rizka, monggo. Baik, terima kasih Ibu Mami dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu di sesi sharing kita hari ini. Bahwasanya kita sekarang adalah seorang guru, di mana ini adalah salah satu pekerjaan yang mulia yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan masa depan, termasuk calon-calon orang yang sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa kita di masa depan. Karena kita ini adalah seorang guru yang mendidik anak-anak calon pengisi masa depan. Dan kita juga tidak tahu kapan kita itu meninggal dunia, kita juga tidak tahu. Sehingga ditampuk kita inilah sebagai seorang guru, ini merupakan tugas kita yang cukup besar dan sangat penting
Dan salah satunya adalah kita terus berbenah, terus menggali dan meningkatkan potensi kita masing-masing dengan cara kita selalu aktif mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi guru. Termasuk hari ini kita bersama-sama sharing di sini tentang materi budaya positif. Yang harapannya adalah ketika kita itu menginginkan siswa-siswa kita itu mereka bisa mandiri, berubah menjadi lebih baik, maka kita juga harus merubah cara kita dalam menangani anak-anak ketika bermasalah. Dan kita juga harus merubah cara pandang kita terkait dengan masalah disiplin, terkait dengan masalah keyakinan, peraturan, dan bagaimanakah sikap yang seharusnya dan yang tepat bagi anak-anak. Karena memang sekarang itu kita memang mengikuti kebijakan dari Kemendikbud ya, tentang konsep merdeka belajar yang berpusat kepada siswa. Kita itu berhamba kepada siswa. Jadi kita sekarang itu memang memiliki tugas yang besar, dan tentu ketika kita itu memahami dan meningkatkan kompetensi kita, maka insya Allah juga akan lebih baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya kira itu, Ibu Mami. Nanti materi saya akan saya share di kolom chat, nanti bisa di-download ya. Saya sertakan semuanya, nanti bisa di-download termasuk materi-materi terkait dengan peraturan apa, nanti saya sampaikan semuanya di kolom chat. Saya kira itu, Bu Mami, saya kembalikan. Terima kasih Pak Rizal. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, untuk diskusi dan sharing tentang budaya positif, insya Allah kita sudah cukupi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kesempatan yang lain. Saya selaku MC, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan surah Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum.